Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, sebelum Xiaoyan benar-benar bisa membuka matanya, dia menyaksikan tubuh raksasa Tianglin yang menggenggam matahari dan bulan serta bintang. Tianglin juga menyerahkan bintang kembar kepada Xiaoyan. Setelah membuka matanya, Xiaoyan segera melawan pria jelek itu dan menggunakan kekuatan tubuh dewa asli super raksasa dan 7 langkah dewa pembunuh. Sehingga domainnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. 7 bayangan kaki yang menutupi langit dan matahari sepertinya hampir menutupi seluruh domain di sini. Dan jejak kaki yang besar itu tampak lebih seperti meteor yang jatuh dari langit. Di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga, kekuatan yang mengerikan menyapu domain dewa abadi pria jelek itu. Saat berikutnya, getaran hebat menyebar ke seluruh domain dewa abadi. Di bawah tekanan 7 langkah dewa pembunuh, tiba-tiba muncul retakan seperti cermin yang pecah dan akhirnya domain dewa abadi pria jelek itu hancur. Dia sebenarnya memiliki kekuatan ini. Pria jelek itu tersenyum dan itu sebenarnya terlihat sangat menawan. Setelah menggunakan 7 langkah dewa pembunuh menghancurkan domain dewa abadinya, Xiaoyan masih tidak berhenti. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan terlihat cahaya keemasan menyapu di kehampaan. Cahaya cemerlang itu terkondensasi menjadi jari raksasa yang besar dan menakutkan. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan jari ini sekarang jauh lebih kuat dan tentu saja tidak berada pada level yang sama. Saat ini seluruh dunia besar sedang berguncang dan terdengar suara ledakan yang menyapu dengan liar. Adapun raksasa setinggi 100.000 kaki yang ditransformasikan oleh Xiaoyan bahkan mampu menutupi langit dan matahari seolah-olah dia sudah berada di atas awan. Apa itu raksasa? Raksasa yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat raksasa sebesar itu. Lihatlah, tubuhnya sangat besar. Aku khawatir itu adalah klan dewa asli legendaris yang telah punah. Aku tidak menyangka itu akan muncul di sini. Sosok Xiaoyan terlalu menarik perhatian. Bagaimanapun, ukurannya memang terlalu besar. Hal ini menyebabkan pupil mata semua orang yang melihatnya mengecil secara tiba-tiba. Ditambah lagi jari emas penghancur bintang yang bersiul di udara. Itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Adapun Jonggu dan lainnya yang berada paling dekat, ekspresi mereka menjadi pucat dan mundur dengan cepat. Dia berhasil menerobos, gumam Yongdong dengan keterkejutan di matanya. Tetapi saat ini bintang di antara alisnya sangat redup. Bagaimanapun 8 bintangnya telah turun drastis. Sekarang bukan hanya kekuatannya saja yang turun, namun darah serta umur panjangnya juga. Hal ini membuatnya terlihat semakin lemah, sehingga membuat pupil mata Yongdong semakin mengecil. Ukuran tubuh Xiaoyan yang mencapai ratusan ribu kaki jelas di luar dugaannya. Dan jari raksasa emasnya juga terlihat sangat menakutkan. Di bawah tatapan banyak mata, tiba-tiba seberkas cahaya memancar keluar dan cahaya putih itu menembus seluruh jari emas penghancur bintang.
sehingga jari raksasa Xiaoyan langsung meledak. Bagaimana mungkin kekuatannya masih lebih kuat? Xiaoyan memandang dirinya sendiri dan jelas merasakan jarinya yang begitu kuat, namun itu masih rentan terhadap serangan lawannya. Untuk sementara waktu, Xiaoyan tidak tahu apakah tubuh dewa asli super raksasanya tidak sekuat yang dia bayangkan, atau apakah pria jelek di depannya itu memang terlalu kuat. Apa maksudmu? Kamu seharusnya menggunakan semuanya. Jika kamu menunda lebih lama lagi, maka kamu tidak akan punya kesempatan lain. Pria jelek itu malah berkata sambil bercanda. Tidak diragukan lagi, dia dengan panik sengaja menarik kemarahan Xiaoyan. Sebelumnya dia menyelamatkan Xiaoyan dari keracunan. Bahkan dia menunggu Xiaoyan menerobos ke dewa asli alam leluhur. Tetapi dia sama sekali belum berusaha membunuhnya. Kelakuannya lebih mirip seperti kucing yang menangkap tikus. Dia tidak langsung memakan atau membunuhnya. Sebaliknya, dia akan mempermainkannya seperti mainan hingga mencabut nyawanya. Di tengah permainan dan ejekan ini, Xiaoyan tampak seperti tikus, hanya memiliki satu keinginan di hatinya, dan itu bisa meledak kapan saja. Tetapi Xiaoyan tidak bisa melakukannya. Kamu harus tetap tenang menghadapi situasi ini. Kamu benar-benar telah berhasil menerobos dewa asli super raksasa. Tidak buruk. Mengapa kamu tidak menggunakan warisan yang kuberikan kepadamu? Setelah menggunakan tubuh fantasi emas, keterampilan bertarungmu akan mengandung kekuatan aturan. Suara Jin Huanzhen terdengar perlahan di dalam benak Xiaoyan. Saat berikutnya, warna emas gelap mengalir di bawah kulit Xiaoyan. Dia tiba-tiba memperlihatkan tubuh fantasi emasnya, dan seketika seluruh tubuhnya yang setinggi 100.000 kaki bersinar dengan cahaya keemasan. Ini sungguh luar biasa. Aku pernah menerobos ke dewa asli alam leluhur, namun tubuh fisikku tidak pernah mencapai 100.000 kaki. Namun kamu baru saja menerobos dewa asli alam leluhur dan sudah memiliki tubuh fisik seperti itu. Jin Huanzhen menghela napas tanpa henti. Saat ini dia merasakan semakin banyak warisannya yang diperoleh oleh Xiaoyan. Ini adalah sebuah berkah yang telah kukembangkan dalam masa hidupku. 82 pukulan para dewa, 7 langkah dewa pembunuh. Karena pria jelek itu berkata demikian, maka Xiaoyan tidak perlu menahan apapun lagi. Yang mengejutkan semua orang adalah Xiaoyan mampu menembak secara terus-menerus dan menampilkan keterampilan bertarung paling kuat. Seketika, suara gemuruh bergema di seluruh kehampaan di sekitarnya. Faktanya tubuhnya yang sebesar itu ternyata sangat fleksibel. Di antara kilatan cahaya, tubuh fisik Xiaoyan juga berubah antara 100.000 kaki dan 100 kaki. Menghadapi serangan Xiaoyan, pria jelek itu masih terlihat tidak tergesa-gesa dan dia hanya mengangkat tangannya atau melambaikannya. Keterampilan bertarung yang ditampilkannya terbukti mampu menetralisir serangan Xiaoyan. Tidak buruk. Itu jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi kamu masih terlalu lemah. Setelah pria jelek itu selesai berbicara, dia mengarahkan telapak tangannya ke depan dan dia tiba-tiba meraih Xiaoyan melintasi kehampaan. Sepertinya tidak peduli seberapa besarnya tubuh Xiaoyan, kekuatannya tetap dapat menyelimutinya sepenuhnya. Terlihat pria jelek itu segera mendaratkan telapak tangan lainnya yang mengandung cahaya hitam ke tubuh Xiaoyan. Dia menepuk dada Xiaoyan sehingga membuat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bersamaan dengan itu, terdengar suara retakan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Suara itu seperti gunung yang meledak berkeping-keping dan tampak ada sebuah lubang berdarah besar yang meledak di dadanya. Ternyata tubuh 100.000 kakinya
masih belum mampu menahan serangannya. Jin Huansen, apakah kamu masih ingat keterampilan bertarung yang lebih kuat? Orang ini sangat kuat. Jika tidak ada, maka avatar ini akan musnah di sini. Keterampilan bertarung yang lebih kuat, tetapi aku hanya memiliki sedikit ingatan. Bagaimana mungkin aku bisa mengingat keterampilan bertarung lainnya? Suara pahit Jin Huansen langsung terdengar di telinga Xiaoyan. Kerusakan pada tubuh fisiknya tidak cukup untuk membuatnya mati, tetapi itu adalah siksaan baginya. Aku tidak kenal orang ini, meskipun dia mengatakan datang untuk membunuhku. Tetapi kenapa dia tampak begitu ragu-ragu? Apakah dia punya tujuan lain? Faktanya, sampai sekarang Xiaoyan sebenarnya tidak panik. Tentu saja, hanya dengan bersikap tetap tenang, dia bisa menghadapi masalah yang ada. Apalagi penampilan orang ini terlalu aneh dan tidak seperti Wan Ji sebelumnya. Dia bisa membunuhku, tetapi tidak melakukannya dan membiarkan aku menerobos. Itu berarti orang ini sama sekali tidak berniat untuk membunuhku. Xiaoyan segera mengingat semua yang terjadi setelah pria jelek itu memasuki tempat ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat beberapa kata yang diucapkan oleh Yuyan. Dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkanku. Sebelumnya dia menderita kerugian. Mungkinkah dia masih ingin menggunakan kecantikan untuk menyelamatkanku? Xiaoyan tiba-tiba memikirkan hal ini di benaknya. Kalau tidak, maka tindakan pria jelek itu akan terlalu tidak masuk akal. Namun tubuh Xiaoyan yang tingginya 100.000 kaki sebenarnya bukanlah batasnya. Saat berikutnya, bintang berkelap-kelip di matanya. Bagaimanapun kali ini, dia diberi banyak berkah dan dia harus mencoba tubuh fisik dewa aslinya naik ke tingkat yang menakutkan. Dewa asli alam leluhur hanya dapat memiliki satu bintang di matanya. Adapun Xiaoyan memiliki bintang kembar. Bahkan Tianglin mengatakan bahwa bintang kembar adalah jalan yang tak terkalahkan. Sekarang Xiaoyan masih belum memahami kekuatan bintang kembar tersebut, sehingga dia belum memaksimalkan kekuatannya sepenuhnya. Karena dia sudah berpikir apa tujuan pria jelek di depannya ini, maka secara alami dia sudah mempunyai beberapa jawaban di dalam benaknya. Jika benar seperti dugaan Xiaoyan, maka pria jelek di depannya sengaja memaksanya untuk meminta bantuan Yuyan atau dia akan memukuli Xiaoyan sampai setengah mati. Kemudian Yuyan datang untuk menyelamatkannya lagi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan memikirkan Yuyan lagi. Tetapi bagaimana bisa musuh yang berperilaku aneh seperti ini muncul di sini? Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun terkait pertempuran ini. Baginya, hal ini adalah ujian. Ini juga dapat dilakukannya untuk menguji batasan kekuatan dewa asli super raksasa. Dia tidak tahu seberapa tinggi dia bisa menumbuhkan tubuhnya dan apa fungsi spesifik bintang kembar pada matanya. Tentu saja Xiaoyan membutuhkan waktu untuk memahaminya dengan jelas. Sekarang dia dapat mencoba menemukan jawabannya dalam pertempuran ini. Meski tidak begitu yakin, namun saat ini Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Sekarang dia tidak ingin terlalu khawatir dan lebih baik bertarung dengan seluruh kekuatannya sendiri hingga batasnya. Tahukah kamu apa efek bintang kembar pada mata ini? Saat ini Xiaoyan bertanya pada Jin Huansen. Saat mengajukan pertanyaan ini, pria jelek itu juga menyerangnya lagi. Jika Xiaoyan benar-benar berhasil mendorongnya hingga batasnya, maka dia juga akan memiliki kartu truf seperti Labu Dewa Bermata 9. Namun dua sosok lainnya belum pernah muncul, sehingga Xiaoyan tidak tahu
apa kekuatan mereka. Tentu saja yang lebih penting adalah dia tidak yakin apakah dia bisa mengeluarkan mereka. Bagaimanapun, setiap sosok di labu Dewa Bermata Sembilan memiliki temperamen yang sangat aneh, dan Xiaoyan tidak dapat membuat penilaiannya secara rinci. Bintang kembar di matamu. Apakah kamu masih memiliki keberuntungan seperti itu? Bintang di mata itu adalah tanda menerobos dewa asli alam leluhur. Bintang ini berisi kekuatan dewa asli milikmu. Adapun orang yang memiliki bintang kembar seharusnya memiliki dua kemampuan yang berbeda. Suara Jin Huanzhen terdengar, dan untuk sementara itu dapat mengatasi keraguan Xiaoyan. Pada awalnya, Xiaoyan tidak terbiasa dengan kehadiran Jin Huanzhen, tetapi sekarang sepertinya itu mampu memberi banyak bantuan kepadanya. Setidaknya, kehadirannya akan memungkinkan Xiaoyan dengan cepat memahami klan dewa asli dan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Sayangnya, sekarang hanya tersisa sisa-sisa jiwa Jin Huanzhen, dan ingatannya juga sangat tidak lengkap, sehingga dia bahkan tidak dapat mengingat banyak hal. Kemampuan yang berbeda, lalu kemampuan apa yang bisa kumiliki? Hal ini membuat Xiaoyan merasa penasaran. Bagaimanapun, dua tanda bintang yang bersinar di matanya seolah-olah merupakan simbol kekuatan. Saat berikutnya, mata Xiaoyan terbuka dan tertutup. Terlihat bintang kembar mulai bersinar. Sekarang Xiaoyan merasa dirinya telah menjadi sebuah dunia, dan itu dengan cepat berubah menjadi seperti dunia tanpa batas. Ini kekuatan simbiosis. Saat Xiaoyan membangkitkan kekuatan bintang kembar di matanya, tiba-tiba suara Jin Huanzhen terdengar di benaknya. Dia mengucapkan kalimat yang membingungkan Xiaoyan. Kekuatan simbiosis. Meski pada awalnya Xiaoyan sedikit bingung, namun dengan perasaannya saat ini, dia dengan cepat memahami arti kata simbiosis ini. Dia berpikir bahwa maksud Jin Huanzhen adalah dunia tanpa batas, dan Xiaoyan telah bergabung menjadi satu, sehingga kekuatan yang digunakan oleh Xiaoyan adalah mengambil kekuatan bintang sebagai sumber budidaya, dan kemampuan ini untuk memaksa dunia tanpa batas terhubung dengan garis hidup Xiaoyan. Artinya, Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan dunia untuk keuntungannya sendiri. Jika begitu, maka tubuh fisik ini seharusnya bisa menjadi lebih kuat lagi. Tiba-tiba tubuh Xiaoyan meledak lagi, dan dalam sekejap ada kerangka yang lebih besar muncul di dalam kabut darah emas. Saat ini tubuh setinggi 200.000 kaki muncul. Xiaoyan dapat merasakan ada kekuatan tak berujung yang datang darinya. Ini bukanlah kekuatan di dalam tubuhnya sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan simbiosis bintang di matanya, dan ini hanyalah salah satu kemampuannya. Xiaoyan juga merasakan dunia tanpa batas sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu agung, bahkan luasnya puluhan kali lebih besar dari ruang di dunia biasa. Pada akhirnya, saat ini ekspresi pria jelek itu menjadi sedikit membeku. Mungkin dia tidak pernah berpikir mampu memaksa Xiaoyan sampai ke titik ini, dan kekuatan Xiaoyan juga melebihi imajinasinya. Tentu saja yang dapat mendukung Xiaoyan adalah kekuatan abnormal ruang yang terdapat di dunia besar ini. Pada dasarnya, Xiaoyan meminjam kekuatan dalam pertarungan ini. Sekarang, Xiaoyan lebih kuat dari Tianlin. Bukan hanya berhasil menerobos dewa asli alam leluhur, dia juga memiliki bintang kembar di matanya. Aku tidak menyangka itu menjadi kekuatan simbiosis. Kemampuan seperti itu sangat jarang terjadi. Dibandingkan dengan tubuh dewa asli super raksasa, kemampuan ini sangat cocok untukmu.
Ini benar-benar membuatku penasaran. Kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Sayang sekali, klan dewa asli telah dimusnahkan. Jika orang kuat seperti dirimu muncul di dunia saat itu, aku yakin kita bisa menulis ulang sejarah. Jin Huanzhen bergumam, tetapi saat ini Xiaoyan mengabaikannya. Saat matanya tertutup, dia merasa kekuatan yang dimilikinya bahkan lebih besar. Dia juga menyadari keterampilan bertarung yang diberikan oleh Tiang Lin mampu menggenggam matahari dan bulan serta meraih bintang. Sekarang ini adalah dua keterampilan bertarungnya. Aku khawatir aku hanya bisa menggunakan keterampilan bertarung pertama. Saat ini terlihat telapak tangan Xiaoyan yang besar dan luas seperti benua perlahan membentang ke depan, seolah-olah semua yang berada di depannya ada di telapak tangannya. Saat ini wajah pria jelek itu menjadi sedikit serius, namun tampaknya tidak mengandung banyak perasaan krisis. Keterampilan bertarung ini baru saja melampaui level kuno dan sudah mendekati tahap transenden. Dia memang pria yang kusuka. Bagus sekali. Apalagi warna tubuhnya juga berubah menjadi emas. Pria jelek itu bergumam pelan dan matanya tampak penuh makna. Jari-jari besar Xiaoyan bagaikan gunung yang berdiri kokoh. Tampaknya itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Setelah memegang matahari di telapak tanganku, aku juga bisa memegang bulan di tanganku. Suara gumaman Xiaoyan perlahan keluar. Adapun sosok pria jelek itu segera mulai berubah, seolah-olah dia ingin mencabik-cabiknya. Segera aura hitam menyebar dengan cepat dari tubuh pria jelek itu dan berkumpul di belakangnya. Saat berikutnya terdengar suara robekan dan terlihat celah yang terbuka di kabut hitam di belakangnya. Segera dari celah itu muncul pupil mata vertikal yang berwarna biru samar. Mata itu melihat segala sesuatu di dunia ini dengan tatapan dingin. Saat mata itu muncul, Xiaoyan merasakan jiwanya bergetar, seolah-olah jiwanya sedang dicengkram dengan erat. Aku akan mengambilnya kembali. Tunjukkan keterampilan bertarungmu. Pria jelek itu dengan tegas berkata, suaranya seperti jatuh dari surga menusuk ke telinga Xiaoyan dan menembus jauh ke dalam jiwanya. Tampaknya Xiaoyan tidak boleh ragu dan harus mengalahkannya. Segera Xiaoyan mulai menarik telapak tangan raksasanya tanpa terkendali. Tentu saja keterampilan bertarung yang diinterupsi secara paksa dengan cara ini akan menimbulkan reaksi serangan balik kepadanya. Seketika terlihat seteguk darah emas muncrat dari mulutnya. Sosok besar Xiaoyan terhuyung beberapa kali dan matanya menatap pupil mata vertikal biru di belakang pria jelek itu dengan heran. Xiaoyan merasa ketika dia menatapnya, ada perasaan yang mengerikan menyelimuti di sekujur tubuhnya, seolah-olah jurang dunia sedang menatapnya. Namun yang benar-benar mengejutkan jiwa Xiaoyan adalah pupil mata vertikal biru ini terlihat sangat familiar. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.